Mohon izin saya mute semua. Baik, silakan MC Ibu Joane untuk melakukan unmute dan memulai ibadah. Terima kasih Bapak Riki. Shalom. Selamat siang semua kekasih-kekasih hatinya Tuhan. Puji Tuhan, kita semua bersyukur kalau sampai saat ini kita semua masih ada karena kasih anugerah Tuhan dan masih diberi waktu serta kesempatan untuk boleh beribadah bersama dalam ibadah bimbingan kerohanian Kristen dan Katolik pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ibadah pada siang hari ini akan dilayani oleh pelayan firman Bapak Pendeta Efraim Jerry Tawaluyan MTH dan liturgos akan dipimpin oleh Bapak Anton Jakobus serta pemusik dengan Ibu Dona Muhadi Putri. Sebelum kita memulai ibadah pada siang hari ini, marilah kita mempersiapkan diri untuk mengambil posisi tempat duduk kita dan mempersiapkan perlengkapan untuk ibadah, dan kami mohon untuk tidak mengaktifkan audio selama ibadah berjalan, serta tetap menjalankan prosedur kesehatan. Baiklah Bapak Ibu, Saudara sekalian kekasih-kekasih hatinya Tuhan, dengan penuh sukacita saya serahkan kepada liturgos kita, Bapak Anton Jakobus, untuk memimpin pujian penyembahan pada ibadah siang hari ini. Kami persilakan. Oke. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita. Hidup ini adalah anugerah Allah yang diberinya kepada kita. Tidak ada seorang pun yang tahu alasan mengapa manusia tercipta di dunia. Karena karya Allah memang tidak terselami oleh hikmat manusia. Namun Alkitab menyaksikan bahwa sejak semula Allah merancangkan kebaikan bagi setiap orang. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita sekalian, mari mengundang untuk kita bangkit berdiri bila memungkinkan, dan bersama kita memuji kehadiran Allah Bapa dalam persekutuan kita siang hari ini. Kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun terang. Baik Tuhan, ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada berhingga, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku memimpin ku di malam pun tenang. Kita nyanyikan baik ketiga dalam bangka Tuhan kudus yang maha ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhanku teguh, maka jiwaku tenang, takkan takut
enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Pada siang hari ini Engkau telah mengumpulkan kami, baik di kantor kami, di Balai Kota DKI, ataupun di rumah kami masing-masing, ataupun di tempat manapun kami telah siap Tuhan untuk bersama-sama kembali bersekutu setiap hari Jumat, setiap minggunya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas sukacita kami semua ini Tuhan. Semua karena perkenanan-Mu bagi kami Tuhan. Kami boleh ada pada saat ini sehat, kuat, sukacita senantiasa. Kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, tuntun kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Kami semua yang bertugas Tuhan, yang mengambil bagian di dalam ibadah pada saat ini maupun koordinator ibadah pada saat ini, dan kita semua yang ada pada saat ini hadir di dalam ibadah ini, kiranya Tuhan senantiasa membimbing kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Akhirnya Bapa, izinkanlah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan memohon, kiranya Engkau mau buka ibadah kita pada hari ini, saat ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Saudaraku, mari dipersilakan duduk kembali, yang tadi bisa berdiri, dan kita akan bersama-sama kidungkan puji-pujian kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana. Betapa baik Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, katakan sekali lagi. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, puji Tuhan. Kita telah menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kini mari kita mengundang kembali, apabila kita bisa berdiri, memungkinkan kita angkat pujian bersama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, karena kita akan mendengarkan sebentar lagi firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Efraim Jerry Tawalujan, Master Teologi. Kita angkat pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman bahwa ada kemenangan saat engkau bertindak. Kita katakan bersama. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku
ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Amin. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Katakan bersama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya diserahkan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi kita angkat dari atas, katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Katakan, ku menang saat kau berfirman. Menang saat kau berfirman. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disiapkannya, diserahkan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya diserahkan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan sekali lagi katakan, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami persilakan Bapak Pendeta Efraim Dedi Towaruja untuk membawakan firman-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu bahwa di dalam Tuhan ada mujizat, kami dipulihkan, kami diberkati, dan kami dikuatkan oleh Tuhan lewat firman-Mu. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan, dan kami tahu dalam firman Tuhan itu ada kuasa Tuhan sendiri, dan Tuhan akan menolong kami, menguatkan iman kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, siang ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Mengalami Mujizat dan Diberkati oleh Tuhan. Saya sudah menyiapkan PowerPoint yang nanti akan di-share oleh Pak Riki. Saya akan baca dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan."
Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara-saudara, ada 3 syarat sebelum terjadinya mujizat dan berkat Tuhan dalam cerita atau peristiwa di Lukas 5 ini. Kita tahu, kita sudah dengar firman Tuhan, mujizatnya adalah semalam-malaman Simon Petrus dan teman-temannya berusaha menangkap ikan, tapi tidak seekor ikan pun yang ditangkap. Dan ketika Tuhan Yesus datang menjumpai mereka dan menyuruh mereka untuk menangkap ikan, maka ikan berhasil ditangkap, memenuhi perahu, bahkan saking banyaknya perahu mereka hampir tenggelam. Itulah mujizatnya. Setelah semalam-malaman berusaha menangkap seekor ikan pun tidak dapat, ketika Yesus datang, maka mereka dapat menangkap ikan. Sebelum saya masuk dengan syarat terjadinya mujizat dan berkat Tuhan, ada satu kalimat yang ingin saya katakan kepada kita semua. Dengar baik. Bersama Tuhan, bukan kita yang kejar berkat, bukan kita yang kejar mujizat, tapi berkatlah yang mengejar kita. Semalam-malaman, para murid itu, Simon Petrus dan teman-temannya, berusaha menjala ikan lari, ikan tidak ada, tidak satu pun yang mereka tangkap. Ikan seolah-olah lari, mereka berupaya, mereka bekerja keras dan tidak ada hasil. Tetapi ketika dengan Yesus, bersama Yesus, maka ikan-ikan berkatlah yang mengejar mereka. Kita bersama Yesus, bukan kita yang kejar berkat, tapi berkat yang akan mengejar kita. Itulah mujizat Tuhan. Syarat terjadinya mujizat dan berkat Tuhan. Yang pertama, rela memberi. Petrus itu dia memberikan perahunya, meminjamkan perahunya untuk dipakai oleh Yesus. Saat Petrus lagi apes, lagi sial, karena gagal menangkap ikan ketika sudah bekerja semalam-malaman. Ada prinsip di sini yang penting. Memberi itu, berkorban itu, bukan hanya saat kita diberkati. Bukan hanya ketika kita lagi punya banyak uang. Bukan hanya ketika hati kita lagi senang. Tapi justru nilai dari pemberian, pengorbanan kita akan lebih tinggi ketika kita lagi tidak punya apa-apa. Ketika kita lagi gagal, ketika kita lagi susah, dan kita rela memberi untuk Tuhan, maka nilainya itu akan sangat tinggi di hadapan Tuhan. Walaupun nilai secara rupiah misalnya sedikit, kecil, tapi nilai rohaninya itu tinggi. Dan dalam peristiwa ini, memberi bukan hanya dalam bentuk finansial atau keuangan saja. Petrus memberikan apa yang dia punya. Yang dia punya adalah perahu. Nah, sekarang apa yang kita punya? Talenta kita, waktu kita. Apa yang kita punya? Kemampuan kita untuk menolong orang lain. Berikan itu untuk melayani Tuhan. Maka kita akan melihat mujizat dan berkat akan terjadi. Yang kedua, syarat yang kedua untuk terjadinya mujizat dan berkat Tuhan adalah rendah hati. Petrus bersedia mendengarkan arahan Tuhan Yesus bagaimana caranya menangkap ikan. Padahal kalau mau dilihat, yang nelayan itu siapa? Yang nelayan itu adalah Petrus. Itu pekerjaannya sejak kecil. Bahkan kalau mungkin saya jadi Petrus, saya akan bilang, Tuhan, saya ini lahir di perahu.
Saya tahu di mana ada ikan. Saya tahu hanya dengan melihat arus air di danau, hanya dengan melihat burung-burung yang terbang di atas danau Galilea. Saya tahu di mana ada ikannya. Saya ahlinya. Kalau Tuhan Yesus kan itu pekerjaannya, profesinya sebelum terjun di pelayanan, profesinya adalah tukang kayu. Kalau saya jadi Petrus, saya akan bilang begini mungkin. Kalau mau ajarin saya bagaimana cara bikin mebel, furniture, bikin kursi, bikin tempat tidur, peralatan dari kayu, saya akan belajar. Karena saya bukan ahlinya. Tapi, ajarkan saya bagaimana caranya menangkap ikan, itu keahlian saya. Tapi Petrus bersedia mendengarkan. Itu kerendahan hati. Petrus rendah hati untuk mendengarkan nasihat orang lain. Yang ketiga, syarat yang ketiga untuk terjadinya mujizat adalah taat pada firman Tuhan. Taat pada perkataan Yesus. Saudaraku, perkataan Yesus itu firman Tuhan. Kristus adalah Allah itu sendiri. Alam semesta diciptakan dengan perkataan. Maka berfirmanlah Allah. Apa yang Allah firmankan itu terjadi. Alam semesta diciptakan lewat perkataan. Ada kuasa dalam perkataan firman Tuhan. Nah, Petrus itu taat pada firman Tuhan, sekalipun sebenarnya sulit diterima, tidak sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya Petrus. Petrus bisa bilang begini, Tuhan, kami saja yang ahli menangkap ikan, semalam-malaman berusaha menangkap ikan, tapi kami tidak menangkap seekor ikan pun. Dan kami sebenarnya sudah turun ke darat. Pengalaman kami, fakta yang terjadi adalah kami gagal. Fakta yang terjadi adalah ikan-ikan tidak ada. Fakta yang terjadi adalah kami rugi. Fakta yang terjadi adalah kami kehilangan berkat. Fakta yang terjadi adalah kami apes. Karena semalam-malaman tidak dapat menangkap ikan. Tetapi firman Tuhan itu, saudaraku, lebih berkuasa. Bahkan lebih berkuasa daripada hukum alam. Biasanya di zaman dulu, bahkan sampai sekarang, waktu yang paling tepat untuk menangkap ikan itu malam hari. Makanya pagi hari mereka, nelayan-nelayan sudah pulang ke rumah, perahu-perahu sudah dinaikkan lagi ke darat. Ini untuk bicara menangkap ikan secara tradisional, ya, bukan menangkap ikan modern seperti sekarang, kapanpun waktunya itu sama saja. Tapi dan di laut luas, di lautan luas itu kapan aja bisa. Tapi di danau dan bahkan di perairan-perairan di pantai, kalau kita lihat di daerah-daerah pantai, para nelayan itu biasanya pergi ke laut atau memancing atau menangkap ikan, menjala ikan di waktu malam. Waktu malam itu lebih banyak ikannya. Di waktu siang mereka sudah kembali ke darat. Sudah lebih sedikit, sudah lebih untuk menangkap ikan itu kemungkinannya jauh lebih sedikit daripada di waktu malam. Nah, ini Tuhan Yesus menyuruh mereka menangkap ikan di waktu siang, di waktu pagi hari. Ketika mereka sebenarnya sudah balik ke darat. Jadi, sudah tidak sesuai dengan hukum alam. Tidak sesuai dengan logika, dengan akal pikirannya Petrus. Namun, firman Tuhan itu lebih besar daripada hukum alam. Ketaatan akan menghasilkan berkat. Ketaatan akan menghasilkan mujizat. Dan ketika Simon Petrus ketika melakukan firman Tuhan, maka mujizat itu terjadi. Saudara, ini
ada poin yang saya ingin tekankan di sini. Jadi di ayat 5, Simon Petrus bilang begini. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Jadi Simon memberikan fakta, Petrus memberikan fakta. Faktanya adalah kami gagal. Jadi seperti penolakan sebenarnya kan. Dia memberikan atau menyanggah perkataan Yesus. Ketika Tuhan bilang, lemparkan jalamu untuk menangkap ikan, Petrus menyampaikan fakta, menyampaikan data, menyampaikan pengalaman, kegagalan mereka. Tetapi kalimat seterusnya ini luar biasa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sebelumnya dia seperti membantah. Tapi akhirnya Petrus katakan, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Aku akan taat juga. Dan setelah mereka melakukannya, setelah mereka melakukan firman Tuhan, taat pada firman Tuhan, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Terjadilah mujizat, berkat berkelimpahan. Saudara-saudara, seringkali kita hanya berhenti sampai di terjadinya berkat. Seringkali kita hanya berhenti sampai di menerima berkat Tuhan. Tapi dalam peristiwa ini, dalam ayat-ayat yang kita baca ini, bukan hanya berhenti sampai di menerima berkat, tapi ada hasil dari mujizat dan berkat Tuhan. Ada hasil rohani. Ada berkat rohani. Berkat rohaninya apa? Ada 4 berkat rohani. Ada 4 hasil dari mujizat. Yang pertama, Petrus rela berbagi dengan orang lain. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Petrus memanggil temannya di perahu yang lain supaya datang membagi berkat. Atau supaya datang ikut menikmati berkat. Kalau saya yang jadi Petrus, saya akan bilang, lah, ini kan hak saya, karena saya yang memberi pinjaman perahu kepada Yesus. Karena saya yang berkorban. Saya yang berkorban, maka saya yang berhak untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tidak demikian dengan Petrus. Dia berbagi dengan orang lain. Bapak Ibu, tidak usah unmute, tapi coba katakan begini. Saya siap berbagi ketika saya diberkati. Saya Katakan siap sama-sama. berbagi. Amin. Saya siap berbagi ketika diberkati. Haleluya. Lalu bilang lagi, kalau ada teman kiri kanan bilang, kalau kamu diberkati, jangan lupa saya ya. Kalau kamu diberkati, jangan lupa saya. Haleluya. Jangan lupa saya ya. Amin, 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 amin. Petrus, dia memberkati orang lain. Dia diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, Petrus tidak menjadi sombong. Dia menyadari dosanya. Di ayat 8 itu, Petrus mengatakan, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Petrus menyadari dia berdosa. Bayangin, baru dilawat Tuhan. Baru mendapat mujizat. Tapi dia kemudian menyadari dosanya. Bukan baru dihotbahin loh ya. Baru menerima berkat. Biasanya kan kita, dihotbahin tentang dosa, baru kita menyadari dosa. Ini, Petrus mendapat berkat, dia sadar akan dosanya. Dia merendahkan diri karena dosa-dosanya. Tahukah saudara apa yang terjadi? Atau apa yang paling banyak terjadi ketika orang Kristen diberkati dan mendapat mujizat? Langsung sombong rohani kan? Langsung menganggap dia paling benar, paling doanya didengar Tuhan. Lalu langsung bilang begini kepada orang lain yang belum diberkati, yang belum didengar doanya oleh Tuhan. Oh, kamu mungkin ada dosa. Oh, kamu mungkin kurang banyak berdoa.
Oh, kamu mungkin ada kesalahan, bla 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 bla, dan menyombongkan dirinya. Petrus tidak demikian. Dia tidak menjadi sombong, tapi justru dia menyadari dosanya. Yang ketiga, Petrus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ada yang menarik di ayat 5 dan ayat 8. Cara dari Petrus memanggil Yesus di ayat 5 dibilang begini. Simon menjawab, Guru. Jadi di ayat 5 sebelum mujizat terjadi, Simon atau Petrus menyebut Yesus sebagai guru. Tetapi di ayat 8 berbeda. Berbeda panggilan Petrus kepada Yesus. Dia bilang begini di ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, melihat mujizat itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan. Mana lebih tinggi, guru atau Tuhan? Pasti itu Tuhan. Jadi ada pertumbuhan rohani, ada pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan. Petrus makin mengenal Tuhan. Petrus makin mengenal Tuhan. Dan yang keempat, ini dia. Petrus makin cinta Yesus. Lebih dari berkatnya Yesus. Di ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan. Coba kita lihat semua ayatnya. Meninggalkan apa? Meninggalkan segala sesuatu. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Lalu mengikuti Yesus. Pertanyaan saya, ikannya di mana? Bukan cuma ikan yang ditinggalkan. Perahunya sekalian ditinggalkan. Haleluya. Mujizat berkat membuat Petrus lebih mencintai Yesus daripada berkatnya. Saya mau tutup dengan satu ilustrasi. Ini cerita mitos ya, dongeng. Jadi gini. Konon dulu katanya di dataran Tiongkok itu ada satu keluarga yang sangat miskin, 10 anak, jadi satu anggota keluarga 12 orang. Lalu mereka saking miskinnya hanya bisa makan, kadang-kadang hanya bisa makan 1 mangkok mie sebelum tidur malam. Nah, jadi karena cuma 1 mangkok mie, maka diberikan kepada 4 anak-anak yang paling kecil. Nah, anak yang bungsu, yang paling kecil itu usianya 8 tahun. Satu malam, ada ketokan di pintu. Ketika mereka membuka pintunya, ada kakek tua, dan langsung bilang begini, saya tersesat di hutan, sudah 7 hari tersesat di hutan dan belum makan. Bolehkah saya masuk dan minta makan? Wah, mereka baru mau makan. Mereka baru mau makan, tapi akhirnya anak yang bungsu dengan berat hati, tapi dengan rela juga dia bilang, Kek, ini 1 mangkok mie. Sisa kami, ini 1 mangkok mie yang hanya bisa kami makan malam ini. Kami berikan ke kakek. Lalu, kakek itu makan, tapi dengan sumpit sendiri. Nah, besok paginya, si kakek bilang, saya baru tahu dan baru membuktikan bahwa kalian orang baik dan suka menolong. Saya cuma dengar dari orang-orang lain tentang kebaikan kalian. Walaupun kalian miskin, kalian baik hati. Sekarang saya mau membalas kebaikan kalian. Di tangan saya ada sumpit, ini sumpit ajaib. Apapun yang disentuh dengan sumpit ini, asal sekehendak dan seperintah yang mempunyai sumpit, maka itu akan jadi emas. Wow, langsung si kakek bilang, Bapak, bawa barang Bapak, saya ubah jadi emas. Si bapak rumah tangga, dia bingung. Akhirnya dia, karena gelagapan, dia cuma bawa sendalnya. Dan itu pun cuma setengah. Yang satu udah nggak tahu kemana. Tapi ketika disentuh oleh sumpit itu, langsung jadi emas.
Kaget si bapak. Si ibu lebih cepat. Dia mikirnya lebih cepat. Dia langsung pergi ke dapur dan dia tarik meja di dapur. Dia tarik dan bilang, "Kek, ini barang saya nih, Kek." Disentuh dengan sumpit, jadi emas. Begitu seterusnya, dari anak yang pertama sampai anak yang ke-9. Ingat, mereka punya 10 anak. Anak yang bungsu itu umur 8 tahun. Anak yang ke-9 bingung. Semua sudah jadi emas. Lalu si anak ke-9 bawa kakeknya keluar dari rumah dan bilang, "Kek, ini rumah saya." Disentuhlah dengan sumpit itu, langsung jadi emas. Sekarang tinggal anak bungsu yang 8 tahun. Anak bungsu, dia diem aja, dia seperti dia memperhatikan tapi dia pura-pura nggak tahu. Si kakek bilang, "Nak, sekarang waktumu, sekarang giliranmu." Si anak itu tetap diam. Sampai kakek bilang, "Kamu sukanya apa? Apa yang kamu mau?" Si anak bungsu bilang, "Kek, saya mau sumpitnya saja." Nah, siapa yang paling pintar dari mereka semua? Tentu si anak bungsu yang memilih sumpitnya, sumpit ajaib. Yang memilih sumber berkatnya. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus adalah sumber berkat. Yesus dalam cerita ini bagaikan sumpit ajaib itu. Mari kita lebih mengasihi Yesus daripada berkat-berkatnya Yesus. Berkat Tuhan, mujizat Tuhan akan mengikuti kita, tapi kita lebih mengasihi Tuhan daripada yang lain. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, sekaligus doa syafaat dan doa berkat. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang ini. Biarlah Engkau menguatkan kami dan menjadikan kami semakin mengasihi Tuhan. Hamba percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan mengalir kepada kami semua lewat firman Tuhan ini pada waktu kami taat melakukan firman Tuhan. Kami juga bersyafaat ya Tuhan, dan mengucap syukur atas semua berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan, khususnya kepada keluarga besar ASN di Pemprov DKI Jakarta dan seluruh keluarga. Biar Tuhan semakin memberkati mereka, Tuhan menguatkan mereka, dan Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Kami berdoa untuk Pak Presiden Jokowi dan para menteri serta jajarannya, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, seturut kehendak Tuhan, khususnya dalam menjalankan kebijakan-kebijakan negara, dan secara khusus dalam penanganan COVID-19 ini. Kami berdoa untuk Pak Gubernur Anies Baswedan dan jajaran ASN di Pemprov DKI Jakarta, biar Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, biar Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Pak Gubernur dan jajarannya, dan berdoa juga secara khusus kepada para tenaga medis, agar dapat melakukan penanganan pandemi COVID-19 ini dengan baik, dan kami akan mengakhiri atau akan tiba di penghujung pandemi COVID-19 dengan pertolongan dari Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan untuk para ASN di Pemprov DKI atau keluarganya yang saat ini sedang mendapatkan sakit secara khusus, yang sakit COVID-19, Omikron atau Delta, apapun itu, dan penyakit lainnya. Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Secara khusus untuk Ibu Nova dan anaknya yang sedang isoman, Tuhan, kami berdoa, biar tangan Tuhan ada atas Ibu Nova dan anaknya. Jamahan Tuhan menyembuhkan Ibu Nova dan anaknya Ibu Nova. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pergumulan dan pengharapan dari ASN Pemprov DKI, serta seluruh warga DKI. Biarlah Tuhan menolong, supaya semua warga DKI Jakarta diberkati oleh Tuhan. Kota kami yang tercinta ini semakin sejahtera, semakin makmur, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan ada atas kota kami. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, biar Engkau memberkati ulang tahun mereka di bulan ini, atau juga di minggu ini, dan mereka yang berulang tahun perkawinan diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah kembali ke tempat kita masing-masing, dalam pekerjaan kita masing-masing, dengan membawa berkat, anugerah, dan pertolongan dari Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan kepada liturgus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, ibadah siang hari ini sudah selesai. Saya yakin dan percaya kita semua yang sudah mendengarkan firman serta renungan dan yang mengikuti ibadah siang hari ini diberkati dan semakin dikuatkan oleh firman yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Efraim Jerry Tawaluyan MTH. Bapak Pendeta, kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati pelayanannya beserta keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti ibadah siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada pengurus Binro untuk menyampaikan warta ibadah. Kami persilakan. Warta ibadah, bimbingan kerohanian Kristen Katolik Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hari Jumat 25 Februari 2022. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Efraim Jerry Tawaluyan MTH atas pelayanan firman hari ini. Semoga pelayanan Bapak semakin diberkati dan apa yang telah diberitakan menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih juga kepada semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. MC Ibu OE Joanne Jakobus, liturgos Bapak Anton Jakobus, dan pemusik Saudari Dona Mohadi Putri D. Semoga pelayanan kita hari ini menjadi dupa yang harum bagi Bapa di surga. Kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir. Ibadah ini diadakan setiap hari Jumat. Mari ajak teman-teman lain yang belum datang hari ini untuk bersama-sama dengan kita beribadah memuji Tuhan. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi Bapak Ibu yang merayakan di minggu ini. Semoga kasih Kristus selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Minggu depan, tanggal 4 Maret 2022, yang menjadi pelayan firman adalah Pendeta Mayor Santi dan ibadah dilakukan melalui media Zoom dimulai jam 12 siang. Untuk kepentingan administrasi diharapkan bagi yang ingin mengambil bagian atau yang akan mengusulkan hamba Tuhan, baik pendeta atau romo, agar menghubungi Ibu Nova di nomor telepon 0812876999 atau Ibu Putri nomor telepon 081319358557. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita tutup ibadah ini, mari kita berfoto bersama. Mohon izin, saya lihat di layar ada 2 slide. Saya mohon izin untuk mendokumentasikan slide pertama terlebih dahulu.
Mohon yang berkenan untuk membuka audio visualnya. Baik, saya mulai slide 1. 1, 2, 3. Baik, mohon izin saya dokumentasikan juga slide 2. Slide 2, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Pendeta, terima kasih MC, liturgos, pemusik, Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Tuhan Amin. Terima Terima kasih kasih. Bu Nova. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Jerry Tawaluyan. Terima kasih Pak Terima Tony. kasih semuanya. Kasih. Terima kasih doanya Pak Pendeta Jerry. Terima kasih. Kuat terus, Tuhan semangat terus. berkati. Terima Baik, kasih. saya Jerry tutup ya Tawaluyan. sebenarnya. Terima kasih anak keluarga. Bapak Pendeta, terima kasih. Bapak Ibu semua, izin ya, saya tutup ya. Terima kasih Izin semuanya. pamit. Amin.